Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali dengan NIM 191403130 dari jurusan PGMI kelas D angkatan 2019. Ini foto resmi saya. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk kelas 4 MI atau SD tema 1 subtema 1. Dengan kompetensi dasar yaitu untuk KD pengetahuan yaitu 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Untuk KD keterampilannya yaitu 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Untuk peta konsepnya sendiri yaitu subtema keberagaman budaya bangsaku, membahas tentang definisi keberagaman. Yang pertama, definisi keberagaman. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab adanya keberagaman di Indonesia. Lalu ada aneka keberagaman di Indonesia. Setelah itu keberagaman agama di Indonesia. Dilanjut keberagaman ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah cara menghargai keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman merupakan suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, serta jenis kelamin. Keberagaman budaya di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, yang merupakan warisan budaya tersendiri bagi identitas bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita sebagai warga negara Indonesia wajib sekali untuk mensyukurinya. Selanjutnya ada aneka keberagaman di Indonesia.
Di sini saya menjelaskan aneka keberagaman di Indonesia berdasarkan kotanya. Di sini ada Kota Padang, memiliki suku Minang, Minangkabau, mempunyai rumah adat Gadang, mempunyai pakaian adat Limpapeh, rumah nan Minang, memiliki tarian adat tari piring, memiliki alat musik talempong dan gandang, memiliki senjata tradisional kerambik dan karih. Selanjutnya ada Kota Jakarta dengan suku Betawi, memiliki rumah adat, rumah kebaya, memiliki pakaian adat, dandanan care, haji dan none, mempunyai tarian adat, tari topeng dan tari Betawi, memiliki alat musik tanjidor dan marawis, serta memiliki senjata tradisional golok gobang dan pisau raut. Selanjutnya ada lebih tepatnya Provinsi Bali. Selanjutnya keberagaman ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap produksi, selanjutnya tahap distribusi, dan tahap yang terakhir adalah tahap konsumsi. Untuk bidang-bidang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia diantaranya adalah yang pertama ada bidang pertanian. Indonesia merupakan negara agraris. Karena sebagian besar penduduk di negara Indonesia merupakan bekerja di bidang pertanian. Jadi Indonesia terkenal merupakan negara agraris karena hal tersebut. Selanjutnya bidang peternakan. Yang ketiga adalah bidang perikanan. Yang keempat adalah bidang kehutanan. Yang kelima adalah
bidang pertambangan, yang keenam adalah bidang industri, yang ketujuh adalah bidang perdagangan, serta yang terakhir adalah yang kedelapan, bidang jasa. Selanjutnya adalah cara menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah menghargai budaya yang lain. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa menghargai budaya daerah yang lain. Selanjutnya adalah tidak menonjolkan budaya sendiri. Jadi kita itu jangan hanya berbangga diri kepada budaya daerah sendiri. Jadi kita harus bisa bangga akan semua budaya yang ada di Indonesia. Jangan hanya menonjolkan budaya daerahnya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga adalah mau mempelajari budaya daerah yang lain. Jadi kita juga harus mau mempelajari budaya dari daerah yang lain. Contohnya seperti tarian atau hal-hal yang lain. Kita harus mau mempelajari budaya daerah lain tersebut. Selanjutnya adalah menonton budaya daerah yang lain. Jadi dari menonton budaya daerah yang lain ini bisa membuat kita cinta terhadap budaya daerah yang lain. Jadi kita harus cinta dengan cara menonton budaya daerah yang lain tersebut. Selanjutnya tidak merendahkan budaya daerah yang lain. Jadi kita tidak boleh sekali-kali merendahkan budaya daerah yang lain, karena itu dapat menimbulkan konflik dan lain sebagainya yang dapat merugikan kita maupun orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh seperti itu. Selanjutnya adalah menghindari sikap kedaerahan. Nah, ini juga sama, kita harus menghindari sikap kedaerahan. Kita tumbuhkan jiwa nasionalis kita. Jangan kita anggap daerah kita yang paling terbaik, yang terbaik di antara daerah-daerah yang lain. Itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa netral. Jangan bersikap kedaerahan, bersikaplah netral. Karena dengan bersikap netral akan menghindari sikap kedaerahan yang bisa menimbulkan konflik tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasi, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Evaluasi soal yang kedua adalah jelaskan hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan aneka keberagaman yang ada di Indonesia. Soal yang ketiga adalah sebutkan 3 sikap dalam menghargai budaya daerah. Soal yang keempat adalah bagaimana cara kalian dalam menghormati beragam agama yang ada di Indonesia. Jelaskan secara singkat dan jelas. Soal yang kelima adalah Udin adalah seorang pekerja keras. Dia berprofesi sebagai seorang tukang ojek online yang kerjanya mengantarkan orang, barang maupun makanan. Bidang pekerjaan apakah sebenarnya yang ditekuni si Udin? Untuk jawaban dari masing-masing soal evaluasi ada di deskripsi di bawah ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pemateri. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.